Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Irkan Khairul Hafiz dari kelas 3 MBA dengan NIM 21 Di sini saya akan menjawab soal UAS dari Bapak kita tercinta Bapak Nur Halim selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengembangan kurikulum. Oke, langsung saja kita ke soal pertama. Baik, soal pertama itu mengenai perbedaan dasar antara kurikulum 13 dan juga kurikulum Merdeka. Yang pertama, kurikulum 13 dirancang berdasarkan tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Sedangkan kurikulum Merdeka itu lebih ke pengembangan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua itu mengenai alokasi waktu pembelajaran. Pada kurikulum Merdeka, kurikulum sekarang ini lebih fleksibel daripada dulu. Dulu kurikulum 13 itu hanya melakukan pembelajaran rutin per minggu dengan mengutamakan kegiatannya yang ada di dalam kelas. Kemudian yang ketiga itu mengenai jam pelajaran. Pada kurikulum dulu, kurikulum 13 itu diatur per minggunya, jam pelajaran itu per minggu. Sedangkan pada kurikulum Merdeka itu jam pelajaran diterapkan pada per tahun. Kemudian perbedaan yang terakhir yaitu kurikulum 13 memiliki 4 aspek penilaian. Yang pertama aspek pengetahuan, yang kedua aspek keterampilan, yang ketiga aspek sikap, dan yang terakhir itu aspek perilaku. Sedangkan kurikulum Merdeka lebih mengutamakan pada proyek pengetahuan, profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila, kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan intrakurikuler. Oke, baik, jadi soal nomor 2 itu mengenai perbedaan antara modul ajar dan juga RPP. Yang pertama itu pada komponen minimal. Dalam RPP, komponen minimal terdapat tujuan pembelajaran, langkah kegiatan, dan juga pencapaian. Sedangkan dalam modul ajar itu sama, terdapat tujuan pembelajaran, langkah kegiatan, dan juga penilaian. Akan tetapi penilaian ini terdapat dua, penilaian awal dan juga penilaian akhir. Kemudian pada komponen rinci itu terdapat 3 komponen. Yang pertama adalah informasi umum, yang kedua komponen inti. Komponen inti terdapat tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan juga asesmen. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir dari komponen rinci yaitu lampiran. Nah, dalam komponen inti kan terdapat tujuan pembelajaran dan juga kegiatan pembelajaran dan juga asesmen. Dalam RPP tujuan pembelajaran itu hanya satu, tujuan pembelajaran sudah. Sedangkan dalam modul ajar itu tujuan pembelajaran terdapat 3. Yang pertama adalah pemahaman bermakna, yang kedua adalah pertanyaan pemantik, dan yang ketiga adalah persiapan pembelajaran. Kemudian pada lampiran itu dalam modul ajar itu terdapat 2 tambahan, yaitu daftar pusaka dan juga diagnosis. Sekian perbedaan antara keduanya. Baik, soal selanjutnya yaitu mengenai modul ajar yang dikaitkan dengan moderasi beragama. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni dengan memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik bagi agamanya maupun agama lainnya. Kemudian desain modul ajar yang akan saya kaitkan dengan moderasi beragama yaitu dengan mata pelajaran PKN atau pendidikan kewarganegaraan, di mana pada mata pelajaran tersebut kita sebagai warga Indonesia yaitu saling hidup berdampingan antara agama satu dengan agama lainnya, baik agama Islam dengan agama Kristen maupun Katolik dan lain sebagainya, dan juga dapat menciptakan rasa harmoni dan toleransi dan juga rasa saling percaya antara agama masing-masing. Kemudian tujuan dari mata kuliah tersebut adalah pada mata pelajaran PKN ini kami dapat hidup bersamaan, berdampingan dengan agama lain dengan tidak saling mencemooh satu sama lainnya. Kemudian pada bagian materinya itu dengan bagaimana negara Indonesia mengintegrasikan antara satu agama dengan agama lain hidup berdampingan secara harmoni, dan itu adalah di Indonesia dengan saling menghormati agama satu sama lain tanpa harus menjatuhkan, tanpa membeda-bedakan.
Kemudian metode yang akan saya gunakan adalah dengan cara memberikan tugas kepada seluruh siswa untuk mempelajari pentingnya bersosialisasi di masyarakat. Kemudian penilaiannya adalah guru memberikan tugas kepada setiap individu untuk bergotong royong dan aktif dalam bermasyarakat untuk tidak memandang agama secara ekstrim. Baik, soal nomor 3 itu mengenai permasalahan dalam pengembangan kurikulum dalam madrasah. Permasalahan dalam pengembangan kurikulum madrasah diantaranya yaitu dalam pemaknaan madrasah itu sendiri. Di satu sisi, madrasah diartikan dengan sekolah karena memiliki muatan secara kurikulum yang relatif sama dengan sekolah-sekolah umum lainnya. Sedangkan di sisi lain, madrasah dianggap sebagai pesantren yang masih bisa dibilang klasikal dan berbasis agama. Kemudian solusinya. Solusi yang pertama yaitu tidak membeda-bedakan antara madrasah dengan pendidikan pada umumnya, karena itu akan menimbulkan keliruan kepada pemahaman masyarakat terhadap sekolah-sekolah tersebut, karena tujuannya sama untuk mencerdaskan anak bangsa, jadi tidak ada pembedaan gitu. Solusi yang pertama. Baik, yang kedua yaitu madrasah harus mencapai dan menjaga visi dan misi dan tujuan pendidikan nasional. Maka perlu berupaya mengoptimalisasi koordinasi dengan Dewan Pendidikan dan komite sekolah tersebut. Baik, sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.